Yo hai Trailblazer, kali ini gue bakal bahas masalah yang ada di karakter yang jadi favorit gue belakangan ini, yaitu Qingque. Sebelum gue bahas apa yang terjadi sama Qingque, gue punya permintaan. Bisa nggak kalian pencet dulu tombol like dan subscribe-nya? Tujuannya apa? Tentu agar gue bisa makin semangat bikin video dan algoritma channel gue bisa membaik nantinya. Udah, kalau gitu makasih dan yuk kita langsung ke videonya. So, apa yang terjadi sama Qingque? Padahal elemen dia quantum, which is elemen premium. Kenapa jarang orang ada yang make, even build dia? Apakah dia jelek? Di samping game ini udah punya quantum damage dealer yang absolutely broken ya, si Queen of Damage katanya. Semua konten dalam game ini dia kuasai. Menurut gue pribadi ada dua faktor internal yang membuat Qingque ini kurang disukai oleh kebanyakan orang. Yang mana faktor tersebut adalah kit dia yang ribet dan banyaknya halangan yang harus kalian hadapi ketika nge-build Qingque. Faktor pertama dan yang paling mencolok adalah karena sebagian besar orang berpikir kalau kitnya Qingque ini terlalu mengandalkan luck kita sebagai player. Kenapa begitu? Buat kalian yang belum tahu, talent Qingque memperbolehkan dia untuk ngedraw satu jet tile yang basically mahjong tile di setiap giliran teman satu timnya. Jumlah maksimalnya adalah 4 jet tile. Tapi yang jadi masalah di sini, setiap tile yang di draw Qingque bersifat random, aka gacha. Dan seingat gue ada 3 pola berbeda yang gak bakal gue sebutin satu-satu di sini. Anyway, ketika Qingque udah punya 4 jet tile dengan pola yang sama, basic attack Qingque bakal ke enhance jadi AoE damage instead of single target damage. Dan cara cepat dapetin jet tile-nya adalah dengan pakai skill dia, yang dimana dia bakal ngedraw 2 jet tile random. Syukur-syukur kalau kalian hoki, kalau enggak ya good luck aja buat kedepannya. Mungkin kalian menemukan konsep ini menarik, tapi kenyataannya hal ini adalah masalah. Setiap kalian pakai skill dan draw, kalian bakal ngabisin satu skill point, yang dimana hal itu benar-benar boros point. Kita ambil contoh skenario, kalian lagi main SU dan pakai Nuke atau Hyper Qingque. Standarnya kalian pasti bakal bawa Ting Yun sama bronya sebagai supportnya. Katakanlah kalian pengen testing berapa damage enhance basic attack Qingque ketika dia full buff. Kalian pakai skill Ting Yun, ultnya, skill bronya, ultnya, dan di sini kalian punya 4 kesempatan buat ngadu hoki kalian sama sistem. 3 dari sisa HP dan 1 dari pengaruh talent. Ya by the way, kalau kalian pakai skillnya, turn Qingque nggak bakal kelar kecuali kalian basic attack baru kelar turnnya. Kalau kalian beruntung bagus, tapi kalau kalian lucknya sampah, ya mau ngapain? Mau showcase damage basic attack? Kan rasanya sayang aja gitu kalau kalian udah capek-capek full buff, tapi DPS kalian malah basic attack doang. Itu masih di tim Hyper yang mana fokus DPS-nya cuma 1. Kalau di comp yang double DPS pasti butuh skill point yang banyak. Sedangkan Qingque ini malah makan semua jatah skill point yang kalian punya. Dan menurut gua Qingque lebih cocok dikatakan sebagai destruction dibandingkan erudition. Karena pada dasarnya erudition punya kompabilitas AoE damage yang konstan, sedangkan Qingque gimana mau dibilang konstan kalau sumber AoE damage dia ke lock behind your luck. Satu lagi, ketika Qingque ngelancarin enhance basic attack, itu nggak bakal namain skill point kalian. Jadi sama aja kalian barusan pakai skill yang costnya bisa sampai 4 atau 5 skill point. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan kalian pakai ulti Qingque yang bakal ngasih Qingque 4 jet tile dengan pola yang sama, pola ikan secara langsung. Tapi akan muncul masalah baru, yaitu gimana cara kalian proc ultnya biar ready setiap turn. Inilah masalah kedua yang harus kita hadapi, yaitu dilema ketika nge-build. Kalian terpaksa ngasih IRR rope ke Qingque, yang hasilnya Qingque kalian bakal kena DPS loss yang lumayan, dikarenakan rope-nya kalian ganti dari yang seharusnya attack percent jadi IRR. Pun dengan mengganti build-nya, masalah ini belum terselesaikan karena cost ultimate Qingque itu 140, yang mana itu di atas standar karakter kebanyakan. Mau kalian tambahin pakai ult Ting Yun pun nggak bisa menjamin ult Qingque-nya bisa ready tiap turn. Kalau kalian pakai yang attack percent, ada lagi masalah yang muncul, yaitu Qingque bakal kena energi isu yang cukup signifikan. Apalagi kalau kalian nggak punya Lycon Make the World Clamor, itu makin sulit lagi. Udah gue bilang tadi kalau enhance basic attack-nya Qingque ini nggak mulihin skill point kalian. Sebenarnya bisa, cuman hal ini terhalang oleh idolon dia. Kalian harus unlock E6 loh. E6-nya Qingque kalau kalian mau skill point kalian balik. Gimana mau berharap E6-nya sedangkan dia aja belum pernah ada di banner. Oh iya, gue juga hampir kelupaan. Skill Qingque ini bakal naikin attack dia sebanyak 28% ketika skill level 10 dan bisa di stack sebanyak 4 kali. Hal ini malah menurut gua mengharuskan Qingque untuk ngabisin banyak skill point demi dapat bonus attack yang gede banget ini. Jadi gimana? Apakah Qingque ini bagus?
Secara garis besar gameplay Chinchu ini berjalan di dalam kehokian kalian. Kalian bakal dipaksa buat ngegacha di dalam game gacha yang mana suffer as hell tapi menarik. Karena sejatinya Mahjong adalah game yang mengandalkan luck kalian. Dan dengan basic attack Chinchu yang bakal ngebuang satu tilenya, kalian bisa membuat pilihan yang lebih bijak apakah tile tersebut mau kalian lempar atau mau kalian jadikan patokan sebagai tile yang harus dikejar sehingga kalian lebih hemat skill point. Mungkin gue bakal bikin video mini guide gimana cara main Chinchu dengan benar. Overall dia ini seru dan fun banget dipakai. Gue sendiri suka banget sama dia. Cuman diperlukan kesabaran dan kemampuan yang biasanya nggak dimiliki oleh para player, yaitu skill untuk membaca. Dan dengan memakai Chinchu, gue yakin kalian pasti bakal lebih pintar dalam hal manajemen skill point ke depannya. Alright, that's it. Itulah keluhan gue tentang Chinchu DPS berpotensi yang banyak minusnya. Kalau semisal gue suruh bikin list top damage dealer di HSR, gue bakal masukin Chinchu ini ke top 5 karena damage potensial dia emang tinggi, apalagi bersumber dari skillnya yang bisa naikin attack dia sampai 28%. Menurut kalian sendiri gimana? Bisa kalian share di kolom komentar ya. Oke, sebelum gue closing, gue bakal ngingetin lagi ke kalian buat yang belum tekan tombol like-nya, silahkan di like dan jangan lupa subscribe agar gue bisa makin semangat bikin video-video kayak gini di kemudian hari. Segitu aja dari gue, and see you in the next video. Ciao.